Kita tuliskan di kolom komentar di YouTube. Silakan bisa tuliskan pertanyaannya di komentar YouTube, di kolom komentar YouTube, YouTube Smart TV atau YouTube Sobat Muslim TV. Jadi untuk para jemaah yang akhwat yang mau dibuat jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di YouTube di channel Sobat Muslim TV atau channel Smart TV. Jadi ini sebenarnya atas nama berbagai pihak. Dan masing bisa berperan pada keluarga dan bisa memberikan pendukung dari anak supaya berfoto dari Yayasan Besar Banyumas, dari KPM Polri Proto, dari Sungai, juga dari teman-teman keluarga dari Yayasan Nasib Sunnah, dan juga dari takmir Tabung Keluarga Darussalam serta Tabung Darussalam, juga dari kawan-kawan di pelajaran sana. Serta Yayasan Literasi Ilmu dan Internet juga didukung oleh media partners dari Smart TV, baik, sebelum kita mulai mungkin para yang sekalian bisa duduk dengan rapat bersuara sekarang mungkin dipikir bisa kapan atau diperhatikan soknya ke depan biar yang di depan disuruh dahulu saya bawa ini semua boleh bawa. Mengecek pertanyaan pertama, sambutan dari beliau Pak Islam Allah selaku ketua takmir Islam waktu dan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astagfirullahal adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Para hadir jamaah kajian pagi di Masjid Bayangkara, mobil khusus Ustadz Rizal Juliar Prananda LC yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bihudurikum, wilujeng sumping di Masjid Bayangkara ini, dan para alim yang hadir dan seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bersyukur pada Allah menjadi satunya kata syarat makna karena kita masih bisa dipertemukan pada siang hari ini dalam suasana yang sejuk, dalam keadaan yang damai, tentram, dan insya Allah sehat semuanya. Sehingga kita bisa muwajjah bil wujud untuk bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini tergolong umatnya yang istiqomah sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak berhadir yang sudah mulai memasuki area masjid yang di luar, monggo kita sama-sama segera memasuki karena mohon maaf sudah menjadi kebiasaan kita kalau ada kajian itu misalnya jam 10 ya jam 10 beneran, bukan waktu insya Allah berubah. Nah ini kita biasakan untuk berdisiplin, lebih praktis, kita lebih enak, nyaman, sehingga mengikuti kajian juga dengan nyaman pula. Dan tuan rumah tentu dalam
menyediakan tempat, fasilitas, dan lain sebagainya mungkin belum sesuai standar yang diharapkan, tapi paling tidak belajar dari kemauan jamaah yang hadir di siang atau pagi menjelang siang ini menjadi kekuatan tersendiri bagi takmir untuk lebih memaksimalkan, memakmurkan masjid ini. Dan siapapun yang sudah menjadi atau yang mensupport kegiatan ini hanya teriring jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan kebaikan para hadir semua dalam bersama-sama terus bergiat dalam berdakwah sehingga kita menjadi Islam yang kuat, Islam yang bersatu, dan Islam yang selalu bahu-membahu. Kemudian yang terakhir, kita masuk tertib, kajian tertib diharapkan selesai juga tertib. Dan karena Ustadz Rizal beliau bersafari dakwah dari sini nanti ke Purbalingga kemudian ke Banjarnegara, kita doakan selalu untuk lancar dalam perjalanan, lancar acaranya, dan memberikan kontribusi yang terbaik buat semuanya. Saya kira itu aja, mari kita bersama-sama untuk menyimak, mengkaji, tetapi bukan untuk tertawa dan berlucu-lucuan, tapi kita mari bersama-sama sama-sama mencari ilmu dan bersama-sama bagaimana kita mengambil ibrah setiap apa yang beliau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita masuk acara inti ini, maka di kota yang pertama kita menceritakan kelompok yang berbeda. Selama nanti pada akhir kita tetap masuk ke dalam salah. Kemudian besok pagi akan terus di masjid regulasi di Wangun dan tema review yang akan dipilih pada kesempatan ini yaitu istiqomah asal. Beliau saya beliau dengan MC Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم
آتِ نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga lisan dan segenap sanubari kita, jiwa dan raga kita tidak henti-hentinya mengungkapkan dengan sepenuh hati ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi dan menghambakan diri sepanjang hidup kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu semua merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Salawat berikut salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
di dalam agama kita. Mudah diucapkan, tetapi di dalam pembuktiannya membutuhkan perjuangan bahkan hingga pengorbanan. Istiqamah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau yang spektakuler berjudul Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini kitab adalah syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah berkata tentang apa sih istiqamah itu. Kata beliau, istiqamah itu adalah sulukut tariqil mustaqim. Menempuh jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah. Yaitu menempuh jalan agama yang lurus tanpa tolah-toleh kanan atau kiri. Lempeng. Makanya seringkali di dalam bahasa Indonesia mustaqim itu diartikan lurus. Istiqomah itu adalah menempuh jalan agama yang lurus tanpa tolah-toleh kanan kiri menjadi ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak. Dia lurus sebagaimana dituntunkan oleh agama. Wa yashmalu dzalika fi'la at-ta'ati kullaha adh-dhahirata kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Dan istiqamah itu adalah sebuah ungkapan yang mencakup semua bentuk ketaatan dalam ucapan maupun perbuatan, dan juga mencakup ditinggalkannya seluruh kemungkaran, seluruh larangan, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, kalau kita ingat pembahasan mungkin khatib ya, mungkin penjelasan sebagian ustadz di majelis ilmu tentang ketakwaan, maka definisinya kurang lebih seperti halnya istiqamah. Namun istiqamah lebih kepada bagaimana seseorang itu konsisten, terus menetap teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Berpegang teguh di atas seluruh tuntunan agama, teguh menjalankannya, itulah istiqamah. Kayaknya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau juga berkata bahwa al-istiqamatu kalimatun jami'ah. Istiqamah itu adalah sebuah ungkapan yang universal. Satu kata tapi mencakup banyak makna. Universal. Istiqamah. Yang mencakup seluruh tuntunan agama. Maka tatkala seseorang itu teguh menjalankan tuntus, maka dia adalah orang yang istiqamah. Ramadan kemarin, alhamdulillah. Sekali lagi, bedanya Ramadan itu difasilitasi oleh Allah. Ada kekhususan yang hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak terjadi di bulan yang lain. Ada kekhususan, kemudahan, yang kita bisa jalankan di Ramadan, nampaknya berat sekali untuk kita jalankan di selain Ramadan. Coba diingat-ingat. Kita Masya Allah salat 5 waktu bulan Ramadan sregep bukan main. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Salat-salat fardu. Bahkan salat yang nafilah. Tahajudnya, qiyamul lailnya, ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 23 rakaat. Tumakninah dia jalan. Kok bisa tadi? Difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemudahan. Bahkan ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk i'tikaf.
baik i'tikaf di masjid pada umumnya atau bahkan i'tikaf di masjid-masjid suci seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Perjuangannya berat, tapi mampu mereka jalankan dengan baik, alhamdulillah. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah. Bulannya difasilitasi oleh Allah untuk segenap kaum muslimin. Ternyata fasilitas itu tidak lagi berlaku di bulan selain Ramadan. Bulan Syawal ini misalnya. Tanya pada diri kita masing-masing. Sesemangat apa kita salat tahajud? Ramadan kemarin mungkin ada yang khatam 5 kali dalam sebulan, 4 kali sebulan, 3 kali sebulan, bahkan ada mungkin yang lebih daripada itu. Sekarang, untuk bisa khatam sekali dalam sebulan, bulan Syawal, yang itu artinya kurang lebih juga sama 29 atau 30 hari, berarti satu harinya 1 juz. Ini sudah 27 Syawal. Siapa di antara kita yang sudah mulai start lagi ngaji dari juz pertama sudah sampai juz 27? Susah rasanya. Bahkan mungkin ada yang sekarang sudah 27 Syawal, belum terfikir untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Sudah Ustaz, alhamdulillah, tapi kayaknya bulan berakhir pun belum lengkap 6 hari. Saya baru 2 hari Syawal, ya nggak ketemu. Sekarang tanggal 27 Syawal, kalau baru 2 hari puasa, masih kurang 4, nyampe atau tidak? Tidak. Kenapa sedemikian berat? Inilah yang diperlukan kuncinya. Keywordnya adalah istiqamah. Istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting untuk kita bahas topik ini. Kenapa kita membahas topik ini, hadirin sekalian? Kenapa kita bahas topik ini? Karena topik tentang istiqamah itu adalah topik yang berkaitan dengan perintah berlaku sepanjang hidup. Perintah yang berlaku sepanjang hidup, perintah untuk istiqamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh dicatat, nanti dilihat di mushaf masing-masing, atau kalau sekarang mau di cross check di mushaf aplikasi juga boleh. Surat Al-Hijr ayat 99, ayat terakhir dalam surat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah, Rabbmu, sampai datang al-yaqin. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin di sini? Cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, menafsirkan ayat ini dan menyatakan bahwa al-yaqin dalam ayat 99 surat Al-Hijr ini artinya adalah al-maut. Al-yaqin artinya adalah al-maut, kematian. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Inilah yang dipahami oleh generasi salih terdahulu. Inilah pemahaman Mujahid bin Jabr al-Makki, murid dari Abdullah bin Abbas. Inilah pemahaman Al-Hasanul Basri, ini adalah pemahaman Qatadah, ini adalah pemahaman Salim. Jadi generasi terbaik umat ini memahami al-yaqin di dalam ayat tersebut artinya adalah al-maut. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Sebagian orang keliru memahami ayat ini. Beribadahlah engkau sampai datang kepadamu al-yaqin, yang mereka pahami sebagai sebuah tingkatan. Kalau sudah yakin, sudah tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Wis mantep, sudah sampai kepada satu tingkatan, menurut mereka itu namanya tingkatan yakin.
Udah tidak perlu sholat, tidak perlu puasa Ramadan, tidak perlu baca Quran, tidak perlu lagi berdoa kepada Allah, nggak perlu berzikir. Tangan dengan pemahaman para generasi terbaik umat ini. Mereka yang berguru dari para sahabat. Para sahabat yang berguru dari Rasulullah SAW tidak memahami ayat tersebut, yakin sebagai sebuah tingkatan tertentu. Tetapi al-yakin artinya adalah kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, diketahui bahwa di dalam Al-Quran memang al-yakin itu adalah salah satu dari nama kematian. Jadi al-maut, kematian, itu salah satu namanya adalah al-yaqin. Dari mana diketahui hal tersebut? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddathir. Panjenengan nanti juga tulis dulu sebagai catatan bahwa memahami al-yaqin di sini artinya adalah al-maut, kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muddathir ayat 43 dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ungkapan penyesalan para penghuni neraka nanti. Mereka akan berkata, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia enggak sholat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami menyimpang bersama orang-orang lain yang menyimpang, yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kemaksiatan, penyimpangan. Kami ikut. Enggak sholat, enggak kasih makan fakir miskin yang membutuhkan, kemudian melakukan kelalaian. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kiamat. Udah enggak datang hari kiamat, tenang aja. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Jadi kelalaian mereka, kemaksiatan mereka ini dilakukan sampai datang al-yaqin, yaitu kematian. Dan tidak mungkin al-yaqin di sini diterjemahkan yakin sebagaimana orang-orang memahami ayat 99 Al-Hijr tadi. Maka dengan demikian al-yaqin di ayat terakhir surat Al-Hijr, ayat 99 surat Al-Hijr tadi artinya adalah kematian. Coba kembali kepada ayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Jadi bukan beribadahlah engkau kepada Allah di bulan Ramadan saja. Semangat dan optimallah engkau ketika di Ramadan saja, tidak. Ajal datang menjemput tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba dia datang. Orang kadang sakit, dalam keadaan sehat, sudah tua, masih muda, di desa, di kota. Kalau ajal kematian menjemput, ya sudah. Tidak ada yang bisa menolak. Kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di momen-momen tertentu, di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu, bagaimana kalau seandainya ajalnya tiba dalam keadaan justru dia sedang lalai atau bahkan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Aku tidak hanya kenal Allah di bulan Ramadan, tapi aku juga kenal Allah, dekat Allah, bermunajat kepada Allah di sepanjang hidupku. Sampai ajalku tiba nanti. Kenapa kita membahas topik istiqomah padahal Ramadan sudah selesai? Karena justru di sini ujiannya. Syawal itu bulan pertama setelah Ramadan. Kita sudah merasakan bedanya. Hawa perbedaannya itu sudah sangat terasa. Bagaimana dengan di bulan berikutnya, Dzulqa'dah?
Bagaimana bulan ketiga pasca Ramadan, Dzulhijjah. Bagaimana bulan berikutnya, bulan keempat pasca Ramadan. Kembali ke bulan yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Berat. Maka perlu diingatkan kembali. Saya yakin bahwa pembahasan tentang istiqomah setelah Ramadan dikaji beberapa kali sebelum kajian ini oleh para ustadz, oleh para khatib. Tapi kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengulang-ulang, mengingat-ingat, saling berpesan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa kita bahas topik tentang istiqomah setelah Ramadan? Saya mengajak kita semua untuk merenung ketika kita salat. Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah atau istiftah. Selesai, kita baca surat Al-Fatihah. Ada hadis qudsi yang menarik dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, aku membagi salat antara diriku, kata Allah, dengan hamba-hambaku. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku memujiku. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku memuliakanku. Ketika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Ketika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini terbagi antara diriku, kata Allah, dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Iyyaka na'bud, ini pengakuan seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Berarti kembali kepada seorang hamba. Maka Allah berfirman, ini terbagi untukku dan untuk hambaku. Hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Kemudian di akhir hadis tersebut, Rasul bersabda, Allah berfirman, apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, maka Allah berfirman, hadza li abdi, ini kembali untuk hambaku, wali abdi ma sa'al, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun salat, ketahuilah bahwa sepanjang surat itu adalah pujian, pengagungan, pengakuan kepada Allah, dan di bagian akhir dari surat tersebut adalah permintaan. Karenanya kata para ulama, ketika membaca surat Al-Fatihah sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hayati sebagai sebuah permintaan. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus, istiqamah. Dihayati sebagai sebuah permintaan. Kita lagi jalan yang lurus. Saya sudah berada di jalan yang lurus. Ingat bahwa ihdinas siratal mustaqim membawa 3 makna. Makna yang pertama adalah ketika seorang membaca, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, dia meminta kepada Allah kalau jalannya belum lurus agar dipindahkan oleh Allah, ditunjukkan jalan yang lurus. 1. Atau kalau dia sudah berada di jalan yang lurus tersebut
konsisten, berkesinambungan, terus-menerus menetap di situ. Tidak keluar. Kan ada ya orang yang seperti itu. Makanya kita dengar nun sewu, ada orang-orang yang murtad. Betul atau tidak? Ada nggak orang yang murtad? Ada nggak seorang muslim yang meninggalkan jalan Allah sehingga dia murtad? Ada atau tidak? Dan secara statistik jumlahnya seiring waktu. Mereka itu mengalami fase menjatuhkan mereka ke dalam ateisme. Akhirnya sampai tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqim ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, tetapkan kami di jalan lurus ini. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, seandainya kita alhamdulillah sudah berada di jalan yang lurus. Di jalan ini kita alhamdulillah sudah menetap, berusaha terus teguh. Tapi namanya juga manusia, tempat luput, salah, khilaf dan dosa, maka doa ihdinas siratal mustaqim menutup-nutup, menambal-nambal yang lubang-lubang dalam istiqamah, ternyata tergelincir dalam ghibah. Sedang istiqamah ternyata tergelincir di dalam riya. Sedang istiqamah ternyata ingin lebih mengedepankan kehidupan dunia. Mungkin saja terjadi. Maka yang kurang-kurang itu, yang bolong-bolong itu ditambal. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di jalan yang lurus. Makanya subhanallah, hadirin sekalian, kita memotivasi diri masing-masing. Ustadz, kalau saya istiqomah saya dapat apa? Biasa manusia itu makhluk yang kadang-kadang transaksional. Lebih gampang memahami sesuatu kalau ada take and give. Saya dapat apa, saya kasih apa. Dan Islam mengakomodir hal tersebut. Ada amal diberikan motivasi dapat pahala. Dapat reward. Sebagaimana kalau ada kemaksiatan, ada ancaman atau punishment, dosa dan lainnya. Mungkin seseorang bertanya, Ustaz, saya kalau istiqomah saya dapat apa? Masya Allah. Kalau kita istiqomah, kita dapat semua kebaikan dunia dan akhirat. Panjenengan catat, Pak. Beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang memotivasi kita untuk istiqamah, untuk menetap di jalan kebaikan meskipun kita sudah tidak lagi di bulan Ramadan. Yang pertama Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 30. Ayat ini biasa diangkat oleh para ustadz ketika menjelaskan tentang istiqamah. Panjenengan catat dulu. Nanti diperiksa lagi. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh hamba-hamba yang berikrar Rabb kami adalah Allah, iman kami kepada Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun membawakan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembira yang dibawa oleh para malaikat? Allah takhafu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Wala tahzanu. Tidak usah bersedih. Di antara para ulama ada yang menjelaskan perbedaan. Apa bedanya takut dan sedih?
Kekhawatiran, kecemasan, dan kesedihan bedanya adalah kecemasan atau kekhawatiran itu terhadap hal yang akan datang. Sedih adalah sesuatu yang sudah terlewati, lampau. Maka hamba-hamba yang istiqamah, yang konsisten, teguh, madep, mantep di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pun kalau mereka meninggal dunia, mereka tidak perlu menyedihkan atau menjadi sedih dan mencemaskan baik yang lampau ataupun yang akan datang. Mencemaskan istrinya, anaknya, bagaimana pendidikan anak-anaknya. Diberikan kabar gembira, menjadi tenang mereka. Menjadi aman mereka. Bahagia mereka karena dikasih kabar gembira oleh para malaikat. Tidak perlu sedih, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Nanti di akhirat akan bernasib bagaimana? Kalau dia istiqamah akan ditenangkan oleh para malaikat, kau akan mendapatkan balasan terbaikmu di akhirat berupa surga. Wa abshiru bil jannah. Para malaikat juga memberikan kabar gembira untuk kalian berupa surga. Allahu Akbar, surga. Coba kita ingat-ingat, sebetulnya apa sih puncak kebahagiaan yang kita inginkan itu? Kebahagiaan tertinggi yang diharapkan oleh seorang hamba itu apa? Surga. Surga. Buat apa semua kenikmatan dunia kalau ternyata kita tahu kita terancam masuk neraka? Kita tidak mau. Punya istri cantik, hartanya berlimpah, anak cucunya Masya Allah, tenar, punya jabatan tinggi, pangkatnya luar biasa. Tapi ternyata dia terancam masuk neraka. Bisa bahagia orang kayak gitu? Tidak. Karena kebahagiaan tertinggi yang tidak diungguli oleh kebahagiaan lainnya adalah kebahagiaan menjadi penghuni surga. Dan ternyata hamba-hamba yang istiqamah oleh para malaikat diberikan kabar gembira, wa abshiru bil jannah. Ambil kabar gembira untukmu berupa surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi kalau pertanyaannya, Ustadz, saya dapat apa kalau istiqamah? Dapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Siapa di antara kita yang masih berpikir, duh usia saya sudah 40 tahun, meh 50 tahun. Nanti kalau saya meninggal dunia, pendidikan anak-anak saya bagaimana ya? Nasib finansial anak-anak saya bagaimana ya? Di antara kita ada yang berpikir begitu? Ada. Boleh atau tidak Pak Ustadz? Itu adalah pikiran yang terkadang datang begitu saja. Tapi ingat, bahwa hamba-hamba yang istiqamah, mereka diberikan kabar gembira oleh Allah melalui para malaikat, diberikan tenang, diberikan damai, diberikan bahagia, diberikan kabar gembira, tidak takut, la takhafu, tidak sedih, la tahzanu, wa abshiru bil jannah. Ambil kabar baikmu, gembiramu di surga. Di dunianya tenang, di akhiratnya bahagia. Ada yang ragu dengan janji Allah? Siapa di antara kita yang berani ragu janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara kita sering dengar, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mengingkari janjinya. Janji Allah bagi hamba yang istiqamah, mereka tidak akan pernah cemas, takut, khawatir. Mereka tidak akan bersedih, dirundung oleh duka cita, tidak. Dan mereka akan mendapatkan kabar gembira berupa surga. Jadi kita istiqamah untuk itu. Kalau kita kembali lagi bahas topik tentang istiqamah, seakan mulai lagi dari awal lagi usaha untuk istiqamah adalah dalam rangka itu. Apalagi sebagaimana di awal tadi, memang untuk istiqamah setelah Ramadan butuh perjuangan, bahkan pengorbanan.
Ibadah puasa di bulan Ramadan bukan beban. Itu adalah modal. Itu adalah modal untuk perniagaan sepanjang hidup kita 11 bulan mendatang setelah kita sudah ditinggal oleh Ramadan. Kita waktu Ramadan, Masya Allah, salat Qabliyah, Ba'diyah sregep, Masya Allah. Qabliyah, Ba'diyah rajin. Selain Ramadan, mulai berkurang. Zikir, Masya Allah. Bahkan di bulan Ramadan kita kecenderungan untuk berzikirnya itu jauh lebih khusyuk. Mendekati maksiat itu jauh. Tapi begitu selesai, ditinggalkan oleh Ramadan, ada rasa-rasa berat. Kenapa? Karena memang istiqamah di selain bulan Ramadan itu membutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau sudah membaca ayat tadi itu, ayat 30 dalam surat Fussilat, Al-Hasanul Basri kalau sudah membaca ayat tersebut, beliau berkata, Allahumma fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka kata Al-Hasanul Basri, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, mengikrarkan. Maka anugerahkan kepada kami istiqamah, ya Allah. Istiqamah. Ya. Demikian pula Allah berfirman yang serupa di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh hamba-hamba yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim, enggak ada takut buat mereka. Wala hum yahzanun, tidak ditimpa dengan kesedihan, dijamin ditenangkan oleh Allah, digembirakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Khalidina fiha, kekal abadi selamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka akan apa yang mereka lakukan. Kata Ibnu Abbas, istiqamah itu ala ada'i faraidih, dalam menunaikan yang fardu-fardu. Silahkan Bapak dan Ibu dikaji lagi, diingat lagi, diresapi lagi. Apa yang fardu, apa yang wajib. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang istiqamah itu sangat-sangat memperhatikan ibadah yang fardu sebagai skala prioritas. Oh, kalau itu alhamdulillah Ustaz, hanya saja yang nafilah, yang anjuran-anjuran itu saya susah. Nah, itu berusaha. Tapi kalau yang fardu saja sudah kelewat, baca Quran misalnya. Apa hukumnya membaca Al-Quran? Bagi seorang muslim hukumnya membaca Al-Quran wajib. Bagi seorang muslim membaca Al-Quran hukumnya wajib. Apalagi mereka yang sudah berproses belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Baca Al-Quran. Toh kita di dalam salat membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran dengan baik. Ustaz, saya belum lancar baca Al-Quran. Ayo. Nunggu apa lagi? Nunggu kapan lagi? Semangat. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Berzikir mengingat Allah. Apa hukumnya membaca Al-Quran? Wajib. Apa hukumnya berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai hamba yang beriman, banyaklah kalian berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah memuji Allah pagi dan petang.
Makanya kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nabi berkata kepada sahabat Abdullah ibn Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Hey Abdullah, jangan jadi seperti fulan ya. Fulan ini tidak disebutkan namanya. Maka ini bukan ghibah. Jangan menjadi seperti fulan seseorang. Dulu dia salat malam, tapi kemudian dia tinggalkan salat malam. Salat malam itu hukumnya nafilah, anjuran saja bukan wajib. Tapi Nabi SAW ingatkan. Yang fardu jelas tidak boleh ditinggalkan. Yang nafilah, kalau sudah dikerjakan jangan ditinggalkan sebisa mungkin. Bahkan Nabi SAW berpesan demikian. Makanya kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana amaluhu sallallahu alaihi wasallam dimah. Amalan Nabi SAW dulu itu menetap terus. Dan ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan, terus menerus. Tidak berhenti seiring waktu, enggak. Meskipun sedikit. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah, garis bawahi ini, masukkan ke sanubari. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus berkesinambungan, berlanjut meskipun sedikit. Seandainya dengan segala kesibukan yang menjadi alasan kita sudah tidak bisa seperti Ramadan. Baca Qur'annya tidak bisa seperti Ramadan, Ustaz. Saya sibuk, Ustaz. Maka seandainya dalam satu hari, saya memperkirakan bisa membaca Al-Quran satu halaman bukan satu juz. Satu juz kalau di mushaf yang dicetak di Saudi Arabia dengan percetakan Mujamma' Malik Fahad itu 10 lembar. 10 lembar itu 10 kali 2 halaman. Karena satu halaman itu 2 lembar, 2 muka. 2 halaman ya. 2 muka itu 1 lembar. Jadi kalau 10 lembar itu 20 muka. 20 halaman. Nah, kalau seandainya saya tidak bisa seperti itu, seperti waktu dia di bulan Ramadan, sekarang saya mampu baca 1 halaman, seharian 1 halaman. Sebelumnya seharian 1 juz. 20 halaman, sekarang 1 hari 1 halaman. Terus. Itu amal yang dicintai oleh Allah jika lestari berkesinambungan. Upayakan. Upayakan. Saya baca tafsir surat pendek. 1 hari baca tafsir 1 ayat. Mulai dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit. 1 hari baca 1 tafsir ayat. 1 tafsir ayat. Tapi terus lestari, berkesinambungan. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, saya mau istiqomah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya agar bisa istiqamah? Ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama agar kita dimudahkan untuk bisa istiqamah. Saya berharap kita semua mencatat, minimal mencatat di dalam memori ingatan. Syukur-syukur kalau bisa dicatat, di handphone juga nggak apa-apa. Bagaimana caranya? 1 demi 1, langkah demi langkah, tahap demi tahap agar saya bisa istiqamah meskipun saya sudah ditinggal oleh Ramadan. Yang pertama, cara agar kita bisa istiqamah adalah berdoa, memohon kepada Allah istiqamah. Banyak ayatnya, banyak haditsnya mengajarkan kita doa, keteguhan hati di atas kebaikan. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 8. Dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan simpangkan hatiku setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku.
Anugerahkan kepadaku dari sisimu kasih sayang, sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Kemudian doa yang barangkali kita juga sudah sering baca. Ya muqallibal qulub. Apa? Tsabbit qalbi ala dinik. Sambil dihayati, Pak. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Hari ini cinta, besok benci. Karena memang kondisi kita berubah. Hari ini simpatik, besok gemes. Hari ini simpatik sama fulan. Nanti ba'da zuhur mungkin kita gak suka lihat fulan. Hari ini kita tidak suka. Besok mungkin kita suka banget. Kalbu berbolak-balik. Bagaimana ceritanya wal'iyadzubillah kalau hari ini kita mukmin, besok kita jauh dari iman. Minta kepada Allah. Bahkan dipersaksikan oleh Anas bin Malik 10 tahun menjadi pelayan Nabi SAW. Dipersaksikan oleh Anas bin Malik dan juga dipersaksikan oleh Ummu Salamah istri Nabi SAW. Doa terbanyak Nabi yang paling Nabi banyak panjatkan kepada Allah adalah doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca. Kalau Nabi yang Masya Allah dibandingkan kita minta istiqamah di banyak kesempatan. Nah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Di kesempatan yang lain Nabi SAW ajarkan kita doa. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata 'alal amr wal 'azimata 'alal rusyd. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keteguhan di atas perkara ketaatan ini. Jangan melenceng kanan, melenceng kiri ya Allah. Jangan menyimpang kanan, menyimpang kiri ya Allah. Teguh ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara istiqamah yang pertama. Bagaimana mewujudkan istiqamah? Minta sama Allah. Yang anugerahkan istiqamah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, perbanyak zikir dan istighfar. Perbanyak zikir dan istighfar. Ya. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeret atau mendorong seorang hamba untuk bagus ibadahnya kepada Allah. Makanya ada doa tuh di penghujung salat. Kalau kita sedang tahiyat, sebagian ulama menyatakan penghujung salat itu sebelum salam. Dan ada pula di antara para ulama yang menyatakan penghujung salat itu setelah salam. Baik sebelum salam atau setelah salam, jangan lupa di penghujung salat berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 yang diminta. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir mengingat Engkau. Bersyukur kepada Engkau, memperindah ibadahku kepada Engkau. Jadi zikir akan melahirkan, mendorong seseorang untuk terus beribadah dengan kualitas indah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara istiqomah yang kedua adalah perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Kenapa istighfar? Karena istighfar mengingatkan seorang hamba akan banyak kelalaiannya, banyak kekurangannya. Salah satu yang sering saya ingatkan, hadirin sekalian, coba. Dijelaskan oleh para ulama, hikmah dibalik doa ghufranak saat kita keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, mendahulukan kaki apa? Kaki kanan. Kita sering lupa. Pokoknya keluar-keluar aja. Baca doanya padahal paling pendek 1 kata dalam bahasa Arab. Ghufranak. Sebagian kita kadang-kadang juga lupa. Para ulama bukan hanya menjelaskan makna ghufranak, bahkan juga menjelaskan hikmah di balik doa ghufranak. Apa hikmah di balik doa ghufranak pada saat kita keluar kamar mandi? Di antara penjelasan para ulama, karena banyak di antara manusia yang lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat lancar buang air. Buang air itu nikmat atau tidak? Nikmat banget, Pak. Coba bayangkan kalau kita tidak lancar buang air, tidak lancar pipis, tidak lancar BAB, misalnya akramakumullah.
Tidak lancar buang air, padahal kita tidak pernah meminta doa. Maka atas kelalaian jarang bersyukur atas nikmat buang air, dituntun doa, ghufranak, subhanallah. Minta ampunan Allah, beristighfar. Maka banyak berzikir, banyak beristighfar, memudahkan seorang hamba untuk istiqamah. Yang ketiga, ikhlaskan niat dalam setiap ucapan dan perbuatan hanya untuk Allah. Artinya, tidak ada tendensi apapun di dalam beramal saleh. Tidak pengen pujian manusia, tidak pengen sanjungan manusia, tidak pengen balasan jabatan dari manusia yang dipercayakan kepadanya. Atau dia pengen cari keuntungan duniawi apa misalnya. Menang proyek, dan lain sebagainya. Dia betul-betul beribadahnya karena Allah. Untuk Allah. Maka orang yang ikhlas akan mudah istiqomah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa orang yang ikhlas mudah istiqomah? Karena tujuannya tidak berbeda. Allah semata. Dia tidak punya tendensi apa-apa. Semua ucapannya, semua perbuatannya dia dasarkan karena ingin meraih balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat apapun karena Allah, untuk Allah. Untuk meraih janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tidak menyanjungnya, orang tidak memujinya, orang tidak kasih dia kepercayaan jabatan, finansial, uang, dan lain sebagainya. Tidak masalah buat dia. Karena yang dia cari siapa? Allah. Yang dia harapkan siapa? Allah. Orang yang ikhlas mudah istiqamah. Karena dia tidak punya beban. Tujuannya hanya satu, Allah semata. Ini ayat yang tadi saya baca di muqaddimah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan matinya pun karena Allah, untuk Allah. Pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa ini? Sudah 3. Yang pertama apa tadi? Berdoa kepada Allah. Yang kedua? Iya, yang kedua memperbanyak zikir dan istighfar. Yang ketiga? Ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan hanya untuk Allah. Yang keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita berada di zaman yang luar biasa. CCTV di mana-mana. Dulu CCTV hanya bisa diikuti dengan layar-layar besar. Sekarang di genggaman tangan, Pak. Seorang pasang CCTV, dia pergi keluar kota, bahkan keluar negeri, dia bisa pantau dengan layar yang ada di genggaman tangannya. Oh, di rumahku aman, di kamarku aman. Banyak orang sekarang menerapkan di perusahaannya, fingerprint lah, inilah, anulah, dan seterusnya. Berbeda dengan seorang mukmin yang pengawasan kepada dirinya berlaku 24 jam untuk segala urusan, bahkan yang urusan di dalam hati sekalipun. Karena dia punya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau matanya melihat yang haram, kalau telinganya mendengar yang haram, kalau lisannya berucap yang haram, kalau tangannya mengayun untuk yang haram, kalau kakinya melangkah untuk yang haram, kalau akal pikirannya berfantasi untuk yang haram, kalau kalbunya menyimpan hal-hal yang haram, dia takut kepada Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba seperti ini mudah untuk istiqamah insya Allah. Karena dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, berilmu agama. Terus belajar. Menghadiri majelis ilmu. Banyak membaca, menyimak kajian ilmiah. Kalau kajian ilmiah artinya ilmiah, ada dasarnya, ada dalilnya, ada landasannya, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, biografi sejarah para ulama, biografi sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini mendorong dia untuk istiqamah. Melihat, terpukau, terkagum tentang indahnya tuntunan Allah, tentang indahnya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang indahnya
biografi para sahabat, para tabi'in, para ulama. Wah, kita kalau baca itu semua, kita merasa nggak ada apa-apanya. Ya, saya coba bandingkan satu ya, antara Ramadan dengan selain Ramadan. Dulu para sahabat, ketika Nabi SAW di malam sedang memimpin salat tahajud atau qiyamul lail, atau kita biasa bilang tarawih. Nabi salat dari habis Isya sampai tengah malam. Hadirin sekalian. Dari habis Isya sampai tengah malam. Sebut saja habis Isya itu jam 8 misalnya, sebut saja tengah malam itu jam 12, 4 jam. Kalau asumsi subuhnya itu jam 4 atau setengah 5. Ketika sudah berada di tengah malam, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, lau akmalna lailatana hadhihi." Kalau seandainya separuh lagi nih, kita sudah berat. Alasannya ngantuk, kebanyakan makan, ini, anu. Imamnya panjang sedikit sudah. Itulah kita. Maka kalau kita lihat sejarah para sahabat, waduh, kita nggak ada apa-apanya, semangat. Semangat. Hadir semangat untuk terus terdorong istiqamah. Jadi berilmu agama. Belajar ilmu agama. Semakin banyak ilmu kita gali, kita miliki tentang agama ini, semakin terdorong kita untuk istiqamah. Ya. Semakin kita mengetahui sejarah Nabi, biografi para ulama terdahulu, maka kita akan terdorong untuk istiqamah. Yang keenam, dan ini penting, terutama untuk anak-anak muda. Saya bingung, saya ini merasa diri muda atau sudah harus merasa tua. Ya merasa muda, walaupun ingat bahwa saya sudah tua. Tapi ini bukan hanya untuk kalangan muda, buat kita semua. Untuk mudah, insya Allah istiqamah adalah selektif memilih teman dan lingkungan, komunitas, grup yang punya hobi ini punya komunitas, yang komunitas semacam lah, touring lah, apalah. Boleh Pak Ustadz, boleh. Sepanjang hal tersebut tidak melalaikan kita dari tugas kita sebagai seorang hamba. Tapi kalau kemudian, mumpung weekend, mumpung tanggal merah, mumpung liburan, ayo dari sebelum subuh sampai matahari terbenam di jalanan. Buat apa? Cari apa? Ya. Cari bibit kopi yang bagus. Subhanallah. Biar aja orang yang cari, kita bayar. Ada orang memang spesifikasinya ngurusin kopi, kita enggak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang terlewat dalam hidup kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selektif di dalam mencari teman, di dalam mencari komunitas, di dalam mencari lingkungan, akan mendorong seseorang untuk lebih mudah istiqamah. Tapi kalau tidak selektif, pokoknya happy-happy, hip-hip hura-hura, ya, pokoknya senang, di sini senang, di sana senang. Akhirnya sholat terlambat juga tidak ada yang menegur, bahkan meninggalkan sholat juga biasa saja. Akhirnya gampang dengan melalaikan kewajiban wal'iyadzubillah. Ya. Berada di jalan, akhirnya kemungkaran sulit diingkari. Matanya melihat yang haram, telinganya mendengar yang haram, bicaranya sudah ikut-ikutan, bicara ngawur yang kotor-kotor. Saya sedih kalau ngelihat ucapan anak-anak sekarang itu, subhanallah. Kata-kata yang dulu zaman saya kecil, seusia mereka, itu adalah umpatan, sekarang menjadi imbuhan. Dulu umpatan, kalau orang mengucapkannya tercela. Sekarang imbuhan. Bahkan menjadi imbuhan saat main game lah, saat apalah, saat bikin konten lah. Yang kata-kata misalnya, nggak tega saya menyebutkan juga. Jadi mengucapkan nama binatang dan lain sebagainya itu menjadi seperti imbuhan saja. Kalau kita tidak selektif,
baik untuk diri kita atau keluarga kita tercinta, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ikutan sudah. Kalau tidak segera dihentikan, makanya banyak sekali ayat dan hadis menuntun kita untuk selektif, pilih-pilih. Siapa teman kita, siapa lingkungan kita, siapa tetangga kita, siapa komunitas kita, dan seterusnya. Yang ketujuh, gigih memperjuangkan keteguhan di atas kebaikan dan ketaatan meskipun ringan. Gigih. Terus. Jadikan itu sebagai celengan, tabungan kita. Investasi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap kali ada hal kecil di jalanan mengganggu jalan kaum muslimin, saya singkirkan, saya buang. Saya hanya bisa, ya mungkin bersedekah ala kadarnya 20.000 setiap hari untuk memberikan makanan bagi fakir miskin, misalnya. 20.000 sehari, misalnya. Saya nggak punya duit, Ustaz. Ya sudah, baca Quran. Saya belum lancar baca Quran, Ustaz. Ya sudah, berzikir. Jadi jangan ada alasan, saya apa Ustaz? Banyak. Makanya tatkala para sahabat satu sama lain itu ingin bersaing pahala, Rasul, saudara-saudara kami kaum Ansar, mereka sholat, kami juga sholat. Mereka dapat pahala, kami dapat pahala. Mereka puasa, kami puasa. Mereka dapat pahala puasa, kami juga dapat pahala puasa. Tapi giliran mereka kaum Ansar, wahai Rasul, mereka punya duit banyak, mereka bisa bersedekah, kami nggak punya duit. Bagaimana kami bisa dapatkan pahala sedekah padahal kami nggak punya duit? Maka kata Nabi SAW, bukankah banyak di antara zikir yang bernilai sedekah? Setiap takbir sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar sedekah. Bahkan kau menggauli istrimu itu sedekah. Jangan remehkan kebaikan. Tersenyum di hadapan saudara, kalau itu membahagiakannya, Masya Allah itu sedekah. Maka konsisten, lestarikan hal ini sebagai deposito kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita insya Allah istiqamah. Yang berikutnya, menjauh dari setiap penyimpangan, keburukan, dan kemaksiatan. Berusaha menjauh. Kalau di situ ada kemaksiatan, saya jauh-jauh. Jangan, tenang saja, saya tidak akan tergoda, saya tidak akan tergelincir. Siapa yang bisa jamin? Jangankan kita, Nabi Adam alaihi salam di dalam surga saja tergelincir oleh bisikan iblis. Apalagi kita yang nggak punya jaminan apa-apa. Tempatnya sudah di dunia, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua godaan syahwat dunia. Menjauh dari keburukan, menjauh dari penyimpangan, menjauh dari kemaksiatan. Yang terakhir adalah bermuhasabah, berhitung-hitung dan mengingat kematian. Bentar lagi mati. Bentar lagi meninggal dunia. Tetangga kita mungkin ada yang sudah dilipat dengan kain kafan, ditutup dengan selendang, diarak, dipikul menuju liang lahatnya. Kita mungkin besok, mungkin lusa. Bersiap. Akan ada pengadilan yang maha teliti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya semuanya. Tentang ilmu, tentang masa muda, tentang usia, tentang harta, dari mana didapat, untuk di jalan apa dibelanjakan. Semua ditanya. Ucapan kita, perbuatan kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, fantasi akal pikiran kita, bisikan-bisikan yang ada di dalam kalbu kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang punya istri, ditanya tentang istrinya. Yang punya anak, ditanya tentang anaknya. Dan seterusnya. Maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tidur, atau di waktu-waktu tertentu, jadikan sebagai momen untuk introspeksi. Muhasabah. Dengan demikian insya Allah kita akan lebih mudah untuk istiqamah. Demikianlah beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan istiqamah. Semoga ya meskipun kita sudah hampir 1 bulan ditinggal oleh Ramadan, semoga Ramadan terus menghadirkan kehangatan bagi kita. Ramadan bagi kita adalah madrasah
1 bulan lamanya. Ibadah yang fardu, ibadah yang nafilah atau anjuran, bahkan kemuliaan akhlak diajarkan sepanjang puasa kita di bulan Ramadan. Ayo kita jalankan, kita lestarikan, kita teguhkan. Makanya saya, Masya Allah, saya apresiasi terhadap jamaah yang hadir di sini. Mungkin satu sama lain bukan tetangga RT, bukan tetangga RW, mungkin beda kelurahan, bahkan mungkin beda kecamatan. Ini adalah komunitas yang baik. Ini adalah lingkungan yang salih insya Allah. Maka kalaulah hanya bertemunya di majelis ilmu, saling mengenal. Untuk bisa saling menguatkan. Kalau bertukar kontak person, nomor handphone, adalah dalam rangka tolong ingatkan saya kalau saya keliru. Tolong nasihati saya kalau saya menyimpang. Tolong ajak saya kebaikan. Tolong cegah saya dari keburukan. Maka semoga yang menyatukan kita di tempat ini adalah kebaikan, dan kelak yang menyatukan kita, mempertemukan kita di akhirat nanti adalah pahala di sisi Allah Subhanahu. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin hadirat sekalian. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.